Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta maunanya kepada kita, sehingga pada saat ini, pada malam ini, dan pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segarnya Allah. Kedua kalinya, tak lupa kita bacakan, tak lupa kita lantunkan, tak lupa kita senandungkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat mengetahui mana yang seharusnya jalan yang kita lewati dan mana yang seharusnya jalan yang kita hindari. Para saudara-saudaraku, sahabat online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita sedang berada di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dikatakan sebagai sayyidus syuhur, atau paling utamanya bulan-bulan Hijriyah. Kenapa? Sebab para hadirin sekalian, karena pada bulan ini, saat kita melakukan, saat kita mengerjakan ibadah, kita akan mendapatkan double, kita akan mendapatkan beberapa rahmat, kita akan mendapatkan beberapa nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para hadirin sekalian, jamaah online yang dirahmati oleh Allah, awal Ramadan disebut sebagai rahmat, pertengahan Ramadan disebut dengan ampunan yang akan didapatkan oleh kita, dan akhirnya di bulan penghujung Ramadan kita akan mendapatkan suatu kebebasan dari api neraka. Dalam kitab Nashai'ud Diniyah karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwa barang siapa seseorang yang melakukan satu kewajiban, menjalankan satu perkara fardu di bulan suci Ramadan ini, maka nilainya, pahala yang akan didapatkan itu setara, sama dengan ia melakukan 20 ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Serta barang siapa saat seseorang menjalankan suatu ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, nilai yang akan didapatkan, pahala yang akan ia dapatkan itu setara dengan ia melakukan ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Man, barang siapa, fariha yang senang, yang gembira, bidukhuli Ramadan, sebab datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu, Allah akan mengharamkan kepada dia, jasadahu, Allah akan mengharamkan kepada jasadnya, ala niran, untuk menyentuh, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di dalam hadis tersebut bahwa
siapapun orang yang gembira, siapapun orang yang senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan, niscaya orang tersebut akan Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Mengapa demikian para hadirin sekalian? Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunannya Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayangnya Allah. Di bulan ini juga para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga, menutup erat pintu neraka, serta membelenggu tangan-tangan setan agar ibadah kita, taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi maksimal. Di bulan ini juga para hadirin sekalian, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah atau menjalankan puasa selama 1 bulan full, sebagaimana yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita para sahabat-sahabat online sekalian melihat secara tafsir lafzi yang ada di dalam ayat tersebut, setidaknya kita akan menemukan 2 hal. Yang pertama, kewajiban ibadah sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh umat Islam pada saat sekarang, melainkan kewajiban ibadah pun juga dilaksanakan oleh umat-umat sebelum datangnya Islam. Sehingga sangat heran, sangat aneh rasanya kalau ada terutama orang Islam di bulan Ramadan, ketika masuknya bulan suci Ramadan, ia tidak melakukan ibadah, ia tidak menjalankan puasa, padahal dirinya tidak ada kekurangan, padahal dirinya mampu maksimal untuk menjalankan ibadah puasa. Lantas mereka ikut kepada siapa? Islam mewajibkan untuk puasa, sementara agama-agama pun sebelum datangnya Islam juga melakukan ibadah puasa. Nilai yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa puasa yang lakukan, seseorang melakukan ibadah puasa, tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun, agar supaya ia bertakwa, ikut melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, imtithalul awamil. Dengan demikian para hadirin sekalian, mari kita gembira, kita senang terhadap masuknya bulan suci Ramadan. Lakukan ibadah semaksimal mungkin, kerjakan puasa, kerjakan sholat secara berjamaah, kerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti halnya tadarus Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadis bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man barang siapa, fariha yang senang, yang gembira, bidukhuli Ramadan sebab datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah akan mengharamkan kepada dia, jasadahu, Allah akan mengharamkan kepada jasadnya, ala niran, untuk menyentuh, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas di dalam hadis tersebut bahwa siapapun orang yang gembira, siapapun orang yang senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan, niscaya orang tersebut akan Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka.
Mengapa demikian para hadirin sekalian? Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan ya Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayangnya Allah. Di bulan ini juga para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga, menutup erat pintu neraka, serta membelenggu tangan-tangan setan agar ibadah kita, taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi maksimal. Di bulan ini juga para hadirin sekalian, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah atau menjalankan puasa selama 1 bulan full, sebagaimana yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita para sahabat-sahabat online sekalian melihat secara tafsir lafzi yang ada di dalam ayat tersebut, setidaknya kita akan menemukan 2 hal. Yang pertama, kewajiban ibadah sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh umat Islam pada saat sekarang, melainkan kewajiban ibadah pun juga dilaksanakan oleh umat-umat sebelum datangnya Islam. Sehingga sangat heran, sangat aneh rasanya kalau ada terutama orang Islam di bulan Ramadan, ketika masuknya bulan suci Ramadan, ia tidak melakukan ibadah, ia tidak menjalankan puasa, padahal dirinya tidak ada kekurangan, padahal dirinya mampu maksimal untuk menjalankan ibadah puasa. Lantas mereka ikut kepada siapa? Islam mewajibkan untuk puasa, sementara agama-agama pun sebelum datangnya Islam juga melakukan ibadah puasa. Nilai yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa puasa yang dikiyakan seseorang melakukan ibadah puasa, tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun, agar supaya ia bertakwa, ikut melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, imtithalul awamil. Dengan demikian para hadirin sekalian, mari kita gembira, kita senang terhadap masuknya bulan suci Ramadan. Lakukan ibadah semaksimal mungkin, kerjakan puasa, kerjakan sholat secara berjamaah, kerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti halnya tadarus Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, agar kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Demikian dari saya para hadirin sekalian. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.